Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita sudah sampai di halaman yang ke-55. Terakhir kemarin halaman 54 ya. Masih tentang al-wala wal bara'. Man yaqra? Ana Ustaz. Naam, Mas Fajar. Masyaallah, tafadhal silakan. Bismillah. Qala Syekh Abdul Muhsin hafizahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa fid dharain. Amin. Wa'lam anna al-wala'a wal bara'a ma'al musyrikina yanqasimu ila qismaini. At-tawalli wa ma'nahu mahabbatu syirki wa ahlihi wa nafratul kuffari 'alal mu'minina wa nusratul kuffari wa 'alal mu'minina awil farhu bidzalika Awil farahu bidzalika wa muzaharatuhum wa ma'unatuhum 'alal muslimina wa hadza kufrun akbar. Qala ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Qala al-Baghawi rahimahullah imanul mu'mini yafsudu bi muwaddatil kuffari. وقد ذكر شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هذا من نواقض الإسلام. قال رحمه الله الثامن أي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الموالاة وهي المودة والصدقات ضد المعاداة والمحادة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن الولاية ضد العداوة والولاية تتضمن المحبة والموافقة والعداوة تتضمن البغض والمخالفة وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا تكون معه نصرة وهذه كبيرة من الكبائر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد تحصل للرجل موادتهم لرحيم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. Naam. والفرق Dan ini ya, al-wala wal bara' terhadap kaum musyrik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-tawalli atau al-muwalah al-kubra. At-tawalli atau al-muwalah al-kubra, yaitu mencintai kesyirikan dan juga orang-orangnya, orang-orang musyrikin, menolong orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin dan bergembira dengan kemenangan mereka
Maka ini adalah kufrun akbar, kufur besar. Allah Ta'ala katakan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Yang bertawali dari kalian kepada mereka, maka termasuk dari mereka. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, iman seorang mukmin itu rusak dengan mewadah orang-orang kafir. Bahkan Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah mengatakan bahwasanya hal ini termasuk nakid min nawakidil Islam, termasuk pembatal keislaman, dan beliau meletakkan di pembatal yang ke-8, yaitu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Ini yang dimaksud dengan at-tawalli atau al-muwalah al-kubra. Mencintai agama mereka, ridho dengan kekufuran mereka, tidak mengkafirkan mereka, mengatakan mereka sama saja, tidak mengkafirkan mereka, atau membenarkan keyakinan mereka, atau ragu terhadap kekufuran mereka, tidak yakin dengan kekufuran mereka, memuji-muji agama mereka. Ini termasuk al-muwalah al-kubra atau at-tawalli, yang termasuk kufur besar. Dan yang kedua adalah al-muwalah atau al-muwalah as-sughra. Jadi ada yang membagi menjadi at-tawalli dan al-muwalah, dan ada yang membagi semuanya al-muwalah, yaitu ada yang kubra dan ada yang sughra. Ini yang sughra, yaitu al-muwadah was-sadaqah, pertemanan. Lawan dari al-mu'adah wal muhadah, lawan dari permusuhan. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walayah itu adalah lawan dari permusuhan. Walayah itu lawan dari adawah. Dalam kata walayah itu terdapat meliputi al-mahabbah wal muwafaqah. Jadi walayah itu apa? Mencintai dan setuju, menyetujui, menyepakati. Sedangkan adawah itu terdapat di dalamnya al-bughdhu wal mukhalafah, kebencian dan menyelisihi. Dan kapan dikatakan al-muwalah ini sughra, dhabitnya, ketentuannya yaitu li ajli dunya. Yang pertama karena masalah dunia, dan yang kedua bukan dalam rangka membela mereka terhadap kaum beriman. Tidak dalam rangka membela kekufuran mereka, membela kesyirikan mereka. Yang dhabit, batasan yang kedua. Yang pertama itu karena dunia, dan yang kedua bukan dalam rangka menolong agama mereka atau menolong mereka dalam berperang dengan kaum muslimin. Maka ini adalah kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bahwasanya hal tersebut terjadi. Terkadang seseorang mencintai mereka karena keluarga. Ada salah satu dari keluarganya yang na'udzubillah min dzalik kafir, atau karena hajat. Maka inilah dosa yang mengurangi keimanannya dan tidak dihukumi kafir sebagaimana apa yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah, ya, yang menyurati penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy,
memberitahukan kepada mereka tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi kafir Hatib bin Abi Balta'ah karena masalah dunia, karena ada keluarganya di Mekah. Itu kapan kita mengatakan at-tawali, kapan kita mengatakan al-muwalah. Naam, Mas Fajar. والفرق بين التولي والموالاة أن التولي كفر أكبر يخرج من الملة والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب وقد سئل شيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله عن الفرق بين الموالاة والتولي فأجاب التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبال الدوات أو البرء القلم أو التبشس لهم أو رفع الصوت لهم. Nah, ini ya, dijelaskan lagi perbedaan antara at-tawalli dan al-muwalah. Atau al-muwalah al-kubra dan al-muwalah al-sughra. Ditanyakan kepada Syekh Abdullah bin Abdul Latif. Di hasyiah, di footnote sini ada ya. Yaitu mufti di zamannya. Dan beliau adalah paman dari Syekh al-Mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Paman dari Syekh Muhammad bin Ibrahim yang kita ketahui adalah gurunya Syekh bin Baz, ya, gurunya Syekh Abdullah Jibrin, tentang perbedaan antara al-muwala dan at-tawali. Maka beliau menjawab, bahwasanya tawali itu adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Membela mereka, membantu mereka dengan harta, dengan raga, dengan sumbangsih pikiran. Namanya at-tawali. Betul-betul membela mereka dengan pikirannya, dengan ide-idenya, membela orang-orang kafir. Sedangkan muwalah itu adalah dosa besar. Seperti apa? Balid dawat, itu mencelupkan apa? Bal itu kan membasahkan ya. Ad-dawah itu adalah tinta yang membantu mereka dalam menulis, ya. Membasahkan atau mengisi tinta untuk menulis atau mencelupkan penanya pada tinta tersebut, atau meraut penanya, atau tersenyum terhadap mereka, atau membantu mengangkatkan as-saut, ya, cambuk bagi mereka. Ini adalah termasuk al-muwalat. Tadi batasnya telah disebutkan ya. Bahwasanya hal tersebut tentang masalah dunia dan bukan dalam rangka membela agama mereka. Di sini disebutkan lagi contoh-contohnya. Wasil. وللموالاة والتولي صور عديدة ذكرها شيخ صور عديدة ذكرها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله قد نهى الله سبحانه عن الموالاة الكفار وشدد في ذلك وأخبر أن من تولاهم فهو منهم وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب قوما حشر معهم رواه الحاكم ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور من فعلها دخل في تلك الآيات وتعرض للوعيد بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه
mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Ahaduha at-tawallil amu. At-tawallil amu. Asani al-mawaddatu wal mahabbatu wal khassatu. Al khasa. Wal mahabbatul khassatu. Asalisu ar-rukunul qalilu. Qala ta'ala walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la'azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira fa idza kana hadzal khitabu li ashrafa makhluqin Li ashrafi. li ashrafi makhluqin salawatullahi wa salamuhu alaihi fa kaifa bi ghairihi. Ar-rabi'u mudahanatuhum wa madaratuhum. Wa mu. Qalat wa mudaratuhum. Qala ta'ala waddu law tudhinu wa yudhinu. Waddu law tudhinu fayudhinun. Al-khamisu ta'atuhum fima yatawallawna wa fima yushiruna kama qala ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta wa qala ta'ala wala tuti' kulla halafin mahin. As-sadisu taqribuhum fil julusi wad-dukhulu ala Fil amara'il julusi. Islam wad-dukhuli ala amara'il Islam. As-sabi'u musyawaratuhum fil umuri. As-saminu isti'maluhum fi amrin min umuril muslimina. Ayya amrin kana imaratan au amalatan au kitabatan au ghairu zalik. At-tasi'u ittikhazuhum bitanatan min dunil mu'minina. Al-ashiru mujalasatuhum wa muzawaratuhum wad-dukhulu alaihim. Al-hadiya asyara al-bashashatu lahum wa talaqatu. As-sani asyara al-ikramul amu. As-salisa asyara isti'manuhum wa qad khawwanahumullahu. Ar-rabi'a asyara mu'awanatuhum fi umurihim walau bisyai'in qalilin kabaril qalami wa taqribid dawati liyaktubu zulmahum. Al-khamisa asyara munasahatuhum. As-sadisa asyara ittiba'u ahwaihim. As-sabi'a asyara musahabatuhum wa mu'asyaratuhum. As-samina asyara ar-ridha bi'a'malihim wa tashabbuhu bihim wa tazayyi bizayyihim. At-tasi'a asyara zikru ma fihi ta'zimun lahum katasmiyatihim sadatin wa hukama'i kama yuqalu liqawaghiti as-sayyidu fulanun au yuqalu liman yadda'i ilma tabbi al-hakimu ilma tibbi al-hakimu wa nahwu zalik al-ashruna as-sukna ma'ahum fi diyarihim kama qala sallallahu alaihi wasallam man jama'al musyrika wa sakana ma'ahu fa innahu misluhu. Rawahu Abu Dawud. Iza tabayyana hadza fala farqa fi hadhihi al-umuri baina an yaf'alaha ma'a aqribaihi minhum aw ma'a ghairihim kama fi ayatil mujadilati. Nah, sini beliau menyebutkan ya umur beberapa perkara
Di sini beberapa macam, beberapa ragam dari al-muwalat atau tawalli. Beberapa perkara yang terancam ya, yang menjadikan seseorang terancam dengan sentuhan api neraka wal billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dan kepedihan azabnya. Yang pertama adalah at-tawalli al-am, at-tawalli yang mutlak. Tadi telah jelaskan makna at-tawalli. Yang kedua al-mawaddah wal mahabbah al-khassah, mencintai mereka. Dan yang ketiga condong ar-rukun al-qalil, kecondongan kepada mereka. Qala ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Sekiranya kami tidak kokohkan engkau wahai Muhammad alal haq, hampir-hampir engkau tarkanu ilaihim syai'an qalila, condong sedikit kepada mereka. Kalau ini khitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, bagaimana lagi dengan yang selainnya? Yang keempat, mudahanah, mudarat, bersikap lunak, lembut kepada mereka. Qala ta'ala waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka berharap agar engkau itu bersikap lunak, dan mereka pun juga seperti itu akan bersikap lunak, membiarkan mereka dalam kekufuran. Mereka pun juga akan membiarkan kalian. Al-mudahanah wal mudarat. Yang kelima, menaati mereka. Fima yatawallawna, terhadap perkara yang mereka tangani, ya. Terhadap apa yang mereka isyaratkan. Qala ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Qala ta'ala wala tuti' kulla halafim mahin. Janganlah kamu menaati, mengikuti yang kami lalaikan hatinya. Janganlah kamu mengikuti orang yang banyak bersumpah, orang yang hina. Yang keenam, menjadikan mereka dekat, mendekatkan mereka dalam duduk. Silahkan disuruh mendekat atau masukkan mereka terhadap amir-amir kaum muslimin, membawa mereka kepada para penguasa. Yang ketujuh, bermusyawarah dengan mereka terhadap perkara-perkara. Yang kedelapan, memperkerjakan mereka terhadap perkara kaum muslimin, entah itu kepemimpinan atau amalah ke tenaga kerjaan atau kitabah, administrasi, pencatatan atau yang selainnya. Itu adalah berkenaan dengan perkara-perkara kaum muslimin. Yang kesembilan, menjadikan mereka bitonah. Bitonah itu adalah pakaian, bukan pakaian luar, pakaian dalam, ya. Bitonah. Ibarat sebagaimana Allah Ta'ala katakan di surat Ali Imran, ya. Kata takhidu bitonatan min dunikum. Bitonah. Ibarat tentang kedekatan, ya. Lebih dekat dengan badan daripada pakaian luar. Menjadikan mereka sosok yang dekat. Dia lebih dekat dengannya daripada kaum mukminin. Yang ke-10, duduk dengan mereka, saling berziarah, ya. Saling berziarah, saling bertamu, bermuka ceria terhadap mereka, memuliakan mereka dengan pemuliaan yang umum, yang mutlak, mempercayai mereka padahal Allah itu menyifati mereka dengan khianat, membantu mereka dalam perkara-perkara mereka walaupun itu adalah perkara yang kecil, seperti tadi meraut pena, mendekatkan ad-dawah al-mihbarah, tinta, untuk menulis kezaliman mereka. Ini di sini dia menulis kezaliman mereka.
Yang kelima, meminta kepada mereka nasihat. Yang ke-16, mengikuti hawa nafsu mereka. Yang ke-17, bersahabat, bergaul dengan mereka. Ke-18, ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Tasyabuh dengan mereka. Dan bermode, berbusana, berhias dengan hiasan mereka. At-tazayyi. Yang ke-19, menyebutkan sesuatu yang terdapat pengagungan, pemuliaan kepada mereka. Seperti panggilan sayyid ataupun hakim, tuan, ya, ataupun hakim, orang bijak. Yang ke-20, tinggal bersama mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a al-musyrik wa sakana ma'ahu fa innahu mithluh. Yang bersahabat dengan orang musyrik, yang tinggal bersama mereka, maka dia semisalnya. Ini tentunya laisa ala martabah wahidah, ya, bukan satu derajat, bukan satu martabat. Apa-apa yang disampaikan dari macam-macam ini. Tentunya bisa bermacam-macam, tidak hanya satu martabat. Ada yang memang at-tawalli, ada yang al-muwalah. Intinya jangan sampai hubungan dengan mereka itu menjadikan kita mencintai mereka. Tidak boleh ada kecintaan dalam hati kepada mereka. Tetap harus ada kebencian kepada mereka. Tetap harus ada dalam diri seorang muslim, kebencian kepada mereka. Tetap dia bermuamalah, ya, karena mungkin tetangganya, karena mungkin teman di kantornya, tetap bermuamalah secara zahir. Adapun batinnya, maka tetap haruslah ada kebencian kepada mereka, ketidaksukaan kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepadanya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wasil. Wa tashabbuhu bihim fil zahiri yurithu mawaddatahum wa mahabbatahum fil batini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-musyabahatu fi dhahiri turithu naw'a mawaddatin wa mahabbatin wa muwalatin fil batini kama anna al-mahabbata fil batini turithul musyabahata fi dhahiri wa hadha amrun yashhadu bihi al-hissu wat tajribatu. Wasil. Wal kafiru yu'amalu mu'amalatan zahiratan duna mailin wa mahabbatin fil qalbi au tashabbuhin fil zahiri. Fal imanul wajibu yujibu mu'adata man haddallaha wa rasulahu kama annahu yastalzimu mahabbata man yuhibbullaha wa rasulahu wa muwalatihi. Faman walal kafirina faqad taraka wajiban min wajibatil imani. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la budda fil imani min mahabbatil qalbi lillahi wa li rasulihi wa min bughdi man yuhaddallaha wa rasulahu. Naam. Al-musyabahah fi dhahir. Tasyabuh dengan mereka dalam perkara-perkara yang zahir itu mewariskan kecintaan kepada mereka pada batin. Dan itu adalah alamat kehinaan, ya, kerendahan. Biasanya yang kalah itu meniru yang menang. Bukan yang menang meniru yang kalah. Kalau dia meniru orang-orang kafir, berarti dia meninggikan mereka, memuliakan mereka, dan hal itu mewariskan waliyadzubillah kecintaan di dalam hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-musyabahah fi dzahir, dalam perkara yang zahir itu mewariskan semacam kecintaan, kesukaan pada batinnya. Sebagaimana
kecintaan di dalam hati, di batin itu mewariskan al-musyabah fi dzahir. Ingin menirunya pada perkara-perkara yang zahir. Mencintai seseorang, ya, dia perhatikan orang tersebut, ya, apa ini bajunya, sepatunya, dia beli sepatu seperti ya, apa teman yang dicintai olehnya tersebut. Dan ini adalah perkara yang disaksikan oleh indera dan juga pengalaman. Orang kafir itu dipergauli dengan pergaulan yang zahir, tanpa ada kecondongan kecintaan di dalam hati atau tasyabuh dalam perkara yang zahir, berpakaian seperti mereka, waliyadzubillah. Tetap mereka berbuat baik, kita berbuat baik, tidak mengapa, ya kan? Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka. Itu orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Nah, wa kama anna al-kuffara yajibu ba'dhum fakadzalika al-fasiq bughdhuhum fakadzalika al-fasiqu yubghadu li fisqihi walakin yu'ta minal muwalati biqadri imanihi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-wajibu muwalatu awliyaillahi al-muttaqina min jami'il asnafi wa bughdul kuffari wal munafiqina min jami'il asnafi wal fasiqul milliyyu yu'ta minal muwalati biqadri imanihi wa yu'ta minal mu'adati biqadri fisqihi. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله وبغضه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته إلى الحق فالمؤمن يحب أولياء الله ويتعاون معهم على الخير ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديه ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو يدعوهم إلى الله. Nah, al-wala wal bara dengan orang fasik, ya. Kalau orang kafir itu wajib untuk dibenci, ya, secara mutlak tentunya. Adapun orang fasik maka dibenci karena kefasikannya tersebut. Akan tetapi diberikan kecintaan karena masih kita anggap sebagai orang beriman. Jadi ada yang dibenci secara mutlak, ada yang dicintai secara mutlak. Dicintai secara mutlak tentunya adalah para nabi, ya, para sahabat, orang-orang soleh. Adapun orang-orang fasik ini maka dibenci dan dicintai. Ini termasuk keadilan ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak menganggap mereka seperti orang kafir, dibenci dari ujung rambut sampai ujung kakinya, hingga kita menyikapi mereka seperti kita menyikapi orang kafir, tidak, waliyadzubillah. Karena mereka masih memiliki keimanan. Nah, seperti itu. Wa man ada man yubghidullah man yubghidullahu awadahullahu mawaddatan azimatan li ghairihi fa Ibrahimu alaihi salam lamma tazala abahu wa qaumahu li kufrihim aqarallahu ainahu bi Ismaila thumma Ishaqa
فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من سلالته. قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. Iya, ini adalah balasan kesudahan bagi orang-orang yang merealisasikan, mempraktekkan, mengamalkan al-wala wal bara'. Barang siapa yang membenci, memusuhi orang-orang yang Allah benci, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan ayahnya, kaumnya, karena kekufuran mereka, Allah sejukkan mata beliau dengan kehadiran Ismail, Ishak. Dan tidaklah didapati seorang nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak didapati seorang nabi kecuali dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ta'ala falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka, menjauhi mereka, dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami berikan, kami anugerahkan kepadanya Ishak, Yakub, dan semuanya, setiapnya kami jadikan seorang nabi. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik tentu. Nah, kita ke Al-Muqaddimah Ats-Tsalitsah. Jadi Al-Muqaddimah yang pertama, Al-Masail Al-Arba, 4 perkara. Kemudian Al-Muqaddimah Ats-Tsaniyah, muqaddimah yang kedua, Ar-Rububiyah wal Uluhiyah. Kemudian yang barusan adalah Al-Wala wal Bara'. Kita masuki Risalah Ats-Tsalitsah, risalah yang ketiga, penjelasan Al-Hanifiyah. Masih Mas Fajar ini atau? Ya boleh Ustaz. Nah. Atau kok terserah Ustaz. Nggak apa ya? Ya udah. Nah, nggak ada yang chat. Yang kalau yang mau membaca man minkum yurid an yaqra fal yaktub, ditulis di chat ya yang ingin membaca. Syekh Rodi Ustaz. Masalah 6. Mungkin yakfi cukup Mas Fajar? Mas Rodi? Syekh Rodi gimana? Bisa? Nah, Ustaz. 6. Masyaallah, jazakumullah khairan ya Mas Fajar. 6. Syekh Rodi tafadhal. Nah, Ustaz. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Nah, Ustaz. Jelas syarah. Langsung matanya sampai selesai dulu atau gimana, Ustaz? Ke syarahnya aja. Syarahnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala qala al-musannif rahimahullah fi risalati ats-tsalitsati min ar-rasail ats-tsalasi allati suddirat biha thalathatul usuli fi bayanil hanifiyyati i'lam arsyadaka Allahu wa hadaka wa waffaqaka li ta'atihi wad du'a'u bir rasyadi ila ta'ati huwa min khairil ad'iyati wa ajma'iha wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya Ali qul Allahumma hdini wasaddidni wadhkur bil huda hidayataka tariqa wassadadi sadadas sahmi rawahu Muslimun wa idza nala al-'abdu ta'atallahi faqad nala al-khaira kullahu. Nah, itu dulu Syekh Rodi. Risalah yang ketiga Bayan Al-Hanifiyah.
Ini i'lam arsyadakallahu li ta'ati qala asy-syaikh rahimahullah. Dan ini sudah kita kemarin juga membaca ya, i'lam rahimakallah. Dalam i'lam arsyadakallahu li ta'ati, termasuk kelembutan beliau dan telah kita jelaskan ya. Rahimnya kasih sayang seorang guru kepada muridnya, dan juga kasih sayang kepada para pembaca. Siapa yang tidak suka didoakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, seorang alim, seorang pahlawan. Dan doa dengan rosyad, dan telah kita jelaskan ya, al-faraq beda baina rosyad wal huda. Al-huda al-istiqamah ala al-ilm, ar-rosyad al-istiqamah ala al-amal. Al-huda lawan ad-dhalal, ar-rosyad lawan al-ghoy. Dan doa dengan rosyad ini, arsyadakallah ya akhi, ini termasuk sebaik-baik doa dan selengkap-lengkapnya doa. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, agar berdoa, Allahumma hdini wa saddidni. Doa minta hidayah, Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina. Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-huda, hidayah takat tariq. Engkau tahu jalan tersebut, jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan as-sadat itu sadat as-saham. Panah tersebut tidak melenceng ke sana kemari, tapi lurus hingga sampai tepat sasaran. Dia tahu jalan-jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa beristiqamah di jalan tersebut. Allahumma hdina wa saddidna. Naam. نعم أستاذ. ولكي تظفر بالخير اعلم أن الحنيفية وهي إفراد الله بالعبادة بأن تعبد الله وحده مخلصا له الدين فلا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي أثر المرسلين. والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد المستقيم المستمسك بالإسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه وكل من كان على دين إبراهيم عليه السلام فهو حنيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالدين الحنيف هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما Iya. Naam, yakfi. Makna al-hanifiyah, makna al-hanif, sering kita mendengar hanif ya, rajul hanif. Apa hanifiyah itu? Yaitu ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. An ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahud-din. Ibadatullah wahdah bil ikhlas ya. Kalau kita pakai isim, ibadatullah wahdahu bil ikhlas ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Yang mengerjakan hal tersebut, maka itulah yang disebut dengan seorang muslim yang hanif, yang mengikuti jejak para nabi. Hanif secara bahasa itu al-ma'il. Al-hanaf itu
al-mail, condong ya. Maka Ahnaf, rajul Ahnaf yang maaf pincang ya, rajul Ahnaf. Akan tapi Hanif ini tidak untuk Uzam, tidak untuk mencela, untuk memuji. Rajulun Hanif dipakai untuk memuji, yaitu yang melenceng, berpaling dari kesyirikan menuju tauhid. Maksudnya berpaling, melenceng di situ, melenceng dari yang batil, melenceng dari kesyirikan menuju tauhid, melenceng dari kebatilan menuju yang hak, yang istiqomah, yang berpegang teguh dengan Islam, menghadap Allah, ya, berpaling dari selain Allah. Maka ad-din al-hanif al-iqbal 'ala Allahi wahdah wal-i'rad 'amma siwah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wasil. قال المصنف رحمه الله تعالى ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قال الشيخ ملة إمام الحنفاء إبراهيم ملة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كما قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وهي أيضا ملة ودين جميع المرسلين. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ولم يأت نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من نسله لذا قال ملة أبيكم إبراهيم فهو أبو الأنبياء عليهم السلام ودين جميع الأنبياء هو الإسلام. قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام وكل دين سوى الإسلام فهو باطل. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, tadi penjelasan Hanifiyah, penjelasan Hanif. Sekarang penjelasan millah jami'il mursalin. Qala ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Penjelasan dari ucapan mu'allif rahimahullah millata Ibrahim an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Dan itu juga adalah agamanya para rasul. Qala ta'ala tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang kita baca di waktu pagi dan petang, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad untuk mengikuti agamanya Ibrahim yang hanif, dan bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari orang-orang musyrik. Diperintahkan untuk mengikuti, padahal Nabi kita itu lebih mulia tentunya kita ketahui Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling mulia, paling utama adalah karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya ayah, ibarat ayah. Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Atau Nabi Ibrahim ini semuanya bersepakat. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, ya orang Yahudi, orang Nasrani tidak percaya. Akan Nabi Ibrahim, orang Yahudi, orang Nasrani, demikian juga orang-orang Quraisy percaya dengan kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingin dijelaskan, menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itu ya pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak datang dengan satu yang baru.
dengan tauhid, la ilaha illallah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Innani bara'um mimma ta'budun itu adalah la ilaha, sedangkan illa alladzi fatarani adalah illallah. Sama. Wa ja'ala kalimatan baqiyah fi aqibi. Menyeru kepada tauhid. Mengapa kalian orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Quraisy tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW? Mendakwahkan kepada tauhid la ilaha illallah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi karena ummah adalah imam ya. Dan ummah, kata ummah di dalam Al-Qur'an datang dengan beberapa makna sesuai dengan konteksnya. Kadang maknanya adalah zaman, kadang jamaah manusia, kadang imam dan kadang syariat. 4 makna dalam kata ummah. Naam. Syekh Rabi. Wal hanifiyatu millatu Ibrahim alaihi salam hiya an ta'budallaha wa tuwahhidahu wahdahu duna ma siwahu mukhlishan lahu ad-dina ay mufridan lahu al-ibadata wa mutabarri'an min ibadatin man siwahu min ibadati man siwahu wa mu'taqidan butlanahu wa bidzalika amara al-anbiya'a qala Allah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu ad-din wa amara bihi jami'an nas qala 'azza wa jalla وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Nah, hakikat dinul hunafa ya. Al-ikhlas iradullah ta'ala bil ibadah. Qala ta'ala qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Naam. Wala salaha lin nafsi fi dunyaha wa akhiratiha illa bit tauhid والإخلاص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك. نعم. اقرأ المتن. وقال المصنف رحمه الله تعالى وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وبذلك أي بالعبادة الخالصة لله أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى وخلقهم لها أي للحنيفية ملة إبراهيم وهي الأمر بإخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إنما خلقتهم لآمرهم
li'amur li'amurahum bi'ibadati la lihtiyadi ilaihim wa ma'na ya'buduni ay yuwahhiduni bi an yuwahhidullaha wa yufriduhu fi jami'il ibadati wa fi qasdil qalbi biha. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها للحنيفية كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan makna ya'budun adalah yuwahhidun. Dan ada beberapa makna ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala liya'budun. Ali bin Abi Thalib, demikian juga Mujahid, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu li'amurahum bi'ibadati. Maknanya adalah li'amurahum bi'ibadati. Dan ini adalah ucapan dari mayoritas al-mufassir, mayoritas ahli tafsir mengatakan li'amurahum bi'ibadati. Dan makna yang kedua adalah yang dikatakan Ibnu Abbas, dikuatkan Ibnu Jarir at-Tabari, illa liyukirru li bil ubudiyah, untuk mengakui keubudiyahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, illa liya'rifuni, agar mereka mengenalku, dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Dan makna yang keempat yang sering kita dengar yaitu illa liya'budun illa liyuwahhidun. Ini adalah ucapan dari Al-Kalbi atau Abu Hayyan di dalam tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit. Ya. Mengapa ditafsirkan dengan ya'buduni itu yuwahhiduni? Maka ada dua penjelasan. Yang pertama adalah bahwasanya ini adalah tafsirul lafadz bi fardin min afrodi, bahkan bi'a'zam afrodi, menafsirkan lafadz ibadah dengan bagian yang paling agung, dengan elemen satuan yang paling utama yaitu tauhid. Ya. Menafsirkan ibadah dengan tauhid. Ini yang pertama yaitu tafsirul lafadz bi akhassi afrodi, menafsirkan lafadz ibadah dengan elemen yang paling khusus, yang paling utama yaitu tauhid. Dan yang kedua, tafsirul lafadz bima wudi'a lahu syar'an. Dan yang kedua, mengapa ditafsirkan dengan yuwahidun, itu adalah menafsirkan lafadz dengan istilah syar'inya, penggunaan dalam syariat. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fa ma'nahu at-tauhid. Setiap yang datang di dalam Al-Qur'an dari ibadah maka maknanya adalah tauhid. Qala ta'ala u'budu rabbakum, maka maknanya adalah wahidu rabbakum. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk beribadah adalah perintah untuk bertauhid. Karena elemen yang paling penting adalah tauhid. Tidak bermanfaat ibadah kecuali disertai dengan tauhid. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada yang lebih bermanfaat untuk hati daripada tauhid dan keikhlasan. Ad-din itu kadang al-jaza, kadang amal ya. Ad-din, ikhlas ad-din maksudnya mengikhlaskan amal untuk Allah. Dan tidak ada yang lebih madharat, lebih bahaya daripada kesyirikan. Jadi dijelaskan lagi Hanifiyah yaitu ikhlasul ibadah. Nah, Rasul Syarul. Na'usyud. Wal qalbu la yasluhu wa la yuflihu wa la yatibu wa la yatma'innu illa bil ikhlasi fi ibadatillahi walau hasala lahu kullu
ما تتلذذ به المخلوقات. وإذا قوي إخلاص دين العبد لله كملت عبوديته واستغناؤه عن الخلق، وعبادته سبحانه تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقهط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا. ولن يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه، فلا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه. Masya Allah. Sedikit ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masalah yang demikian jelas, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Jin diciptakan disebutkan terlebih dahulu karena memang mereka ada lebih dahulu daripada manusia. Ada jelas goyahnya, tujuannya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang demikian jelas, akan tapi ahli kalam bingung ya. Bagaimana Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, padahal kebanyakan manusia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah. Kebanyakan manusia berada dalam kebatilan, kesesatan. Mereka bingung. Kalau kita jelas ini adalah hikmah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Seperti ucapan seseorang, saya membeli pulpen untuk menulis. Terkadang dia menulis, terkadang dia gunakan untuk menulis, terkadang tidak. Jelas itu adalah lam lil ghoyah dan tidak ada kesalahan dalam lafaz, dalam ucapan orang tersebut. Saya membeli sesuatu untuk, tidak mesti nanti dia akan melakukan apa yang dia azamkan tersebut. Kemudian sholahul qalb fil ikhlas lillah. Baiknya hati itu adalah dalam keikhlasan. Keikhlasan akan menjadi hati baik. Orang-orang yang waliyadzubillah tersesat ya, karena tidak ada dalam hati mereka keikhlasan. Hatinya rusak, tidak ada keikhlasan, akhirnya tersesat. Hati tidaklah baik, tidaklah berbahagia, tidaklah bagus, tidaklah tenang, kecuali dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berhasil meraih semua hal yang lezat, yang membahagiakan makhluk. Bila mana tidak ada keikhlasan, maka tidak akan ada ketenangan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang merenungkan keadaan alam, maka akan mendapati setiap kebaikan di bumi itu sebabnya adalah tauhidullah, ibadah kepada Allah, menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan pada hal tersebut. Dan setiap kejelekan, keburukan di alam ini, fitnah, bencana, kekeringan, dikuasai oleh musuh, dan yang lainnya, maka sebabnya adalah menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa kepada selain Allah. Ini ya.
semua kebaikan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu ada pada menyelisih perintah Allah, menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dijadikan kehinaan, kerendahan alaman khalafa amri, bagi yang menentang perintahku. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai itu dulu ya, ikhwan wal akhwat. Mungkin ada pertanyaan disampaikan atau ditulis. Ya, Ana mau nanya, Ustaz. Nah, Mas Fajar. Mungkin ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Mungkin mau lebih ke praktik dan mungkin agak diperjelas sedikit. Ana masih agak bingung, Ustaz. Kalau misalnya, bagaimana misalnya kalau tadi disebutkan bahwa kepada orang kafir itu kita harus benci secara mutlak. Namun bagaimana jika misal kita ada kecintaan yang bersifat tabiat gitu, Ustaz. Karena misal dia anggota keluarga kita gitu. Mungkin dia terkena syubhat atau mungkin ya kitanya baru masuk Islam gitu misalnya. Jadi misal anggota keluarga lain ada yang yang masih kafir, tapi di sini kita diperintahkan untuk membenci secara mutlak gitu. Sedangkan kita mungkin ada kayak rasa cinta secara tabiat. Bagaimana itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, apa itu? Kecintaan kepada saudara yang masih kafir itu perkara yang la yumdah wa la yudzam, tidak dipuji, tidak pula dicela, karena itu adalah tabiat. Tentang praktek kebencian yang secara mutlak tadi, ya bisa kita perkecualikan bila mana dia ya masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Kebencian secara mutlak tersebut adalah kebencian kepada akidahnya, kepada keyakinannya tersebut. Dan bila mana dia itu tadi ada hubungan rahim, kerabat, maka yang namanya hati ya tidak bisa dipungkiri bagaimana dia tidak mencintai ayahnya. Waliyadzubillah, kalau ayahnya adalah orang kafir. Itu satu yang tidak bisa dipungkiri. Atau waliyadzubillah, anaknya yang kafir. Tentunya masih ada dalam diri ayahnya tersebut kecintaan kepada anaknya tersebut. Sebagaimana tidak dicela Nabi Nuh alaihissalam, ya kan, terhadap anaknya tersebut, ingin menolongnya. Kemudian dikatakan innahu laisa min ahlik, itu bukan dari keluargamu wahai Nuh. Nabi Nuh ingin mengajaknya, ingin menyelamatkannya, akan tetapi dia tidak mau. Tidak dicela apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Bisa diperkecualikan dari yang mana bila mana kita masih ada hubungan saudara. Seperti itu ya, tafsirnya, penjelasannya, perinciannya mungkin Mas Fajar. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, Ada pertanyaan di kolom komen, Ustaz. iya, pertanyaan dari Syekh Rodzi ya. Makna daripada wad-da'wah ila ghairillah. Ini yang ana pahami ya, berdoa kepada selain Allah. Syekh Rodzi ya, bukan berdakwah mengajak orang kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wad-da'wah ila ghairil. Jazakumullah khairan wa barakallahu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Gimana Mas Fajar? Kita cukupkan sampai di sini. Siap, cukupkan saja, Ustaz. Iya, Masya Allah. Ya mungkin ini ada kayak teman-teman kemarin Mas Muhammad katanya lagi di Korea ya. Iya Mas Fajar. Karena nggak kenal. Iya tadi ya sudah sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan agar
ya tetap menampakkan keislamannya, tidak bertazayi, bertasabbu dengan mereka. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Saya adalah seorang muslim, ya. Tidak malu untuk menampakkan identitasnya. Mungkin seperti itu. Kita ajukan sampai di sini. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Nah,